Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Allahumma afrigh alaina sabra wa alhiqna bis salihin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Duhai Allah, Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau maha tahu, Engkau maha bijaksana. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan-Mu ya Allah. Engkau tahu segala aib-aib kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Tanpa kami menyampaikannya pun, tanpa kami mengucapkannya pun, Engkau lebih tahu aib-aib kami ya Allah. Malu kami menyebutkan aib dan dosa-dosa kami satu persatu ya Allah. Engkau maha tahu, bahkan yang sudah kami lupakan, Engkau tidak pernah lupa. Duhai Allah yang maha kuasa, tidak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi ini sekecuali dengan kehendak-Mu ya Allah, sekecuali dengan seizin-Mu ya Allah. Engkau yang berkuasa menerbitkan matahari di timur dan membenamkan di barat. Engkau yang maha kuasa menggilirkan malam dengan siang. Engkau yang maha kuasa mengarahkan angin dan menurunkan hujan. Lalu Engkau tumbuhkan negeri yang tandus menjadi subur. Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Sedangkan kami lemah, kami tidak berdaya. La haula wa la quwwata illa billah. Duhai Allah, maka kami serahkan hidup kami kepadamu ya Allah. Kami tidak sanggup mengurus diri kami sendiri. Kami butuh bimbingan dari-Mu. Engkau yang akan mempergilirkan di antara kami rezeki dan amal. Maka kami titipkan hidup kami kepadamu ya Allah. Engkau serahkan hidup kami kepada apapun kami ridho selama itu kebaikan dari-Mu ya Allah. Duhai Allah yang maha melihat, duhai Allah yang maha mengetahui, duhai Allah yang maha pengasih, penyayang dan pengampun. Engkau tahu kalau kami adalah hamba-hamba yang tercela, yang hina, yang penuh aib. Hanya saja Engkau menutupi aib kami sehingga bahkan kami melupakannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu dan memuliakan kami. Maka sebagaimana Engkau maha pengasih untuk menutup aib kami ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak. Kami datang ke sini karena kami merasa dosa kami banyak dan ingin berubah ya Allah. Mungkin satu saja di antara dosa besar itu sudah cukup untuk membuat kami celaka nanti di akhirat ya Allah. Sedangkan dosa-dosa besar yang kami lakukan itu teramat banyak. Meninggalkan satu kali sholat itu lebih buruk daripada kehilangan dunia dan seisinya. Sedangkan kami meninggalkan sholat bukan hanya satu kali ya Allah, bertahun-tahun. Kami meninggalkan sholat subuh karena tertidur. Kami meninggalkan sholat zuhur karena sibuk dengan dunia. Kami tinggalkan sholat asar karena sedang di jalan. Kami tinggalkan sholat isya karena sibuk dengan keluarga. Dan itu terjadi bertahun-tahun ya Allah. Apa yang akan kami jawab kelak? Jika Engkau bertanya, wahai hambaku, bagaimana dengan sholatmu? Bukankah aku sudah memberikanmu rezeki? Kenapa engkau tinggalkan sholat? Ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai hambaku, apa yang membuat engkau ingkar dan lalai dari mengingat aku, sedangkan aku yang maha karim sering memberimu kebaikan dan kenikmatan? Bagaimana kami akan menjawab ya Allah? Sedangkan untuk menebusnya kami tidak sanggup. Setelah sekian tahun kami meninggalkan sholat, tidak sanggup kami menggantinya satu persatu sampai hari ini ya Allah. Maka terimalah taubat kami. Bantu kami ya Allah, istiqomahkan hati kami ya Allah, agar kami tidak pernah lagi meremehkan ibadah sholat. Karena ibadah sholatlah yang pertama akan Engkau tanya sebelum Engkau tanya yang lain. Itu yang pertama akan ditanya di dalam kubur sebelum ditanya yang lain. Maka bimbing kami agar bisa menjaga sholat kami ya Allah. Duhai Allah,
Kami juga pernah durhaka kepada ibu bapak kami. Bukan hanya bersalah, tapi durhaka ya Allah. Karena mengatakan saja kepada orang tua adalah kesalahan yang besar, dosa besar, apalagi lebih dari itu. Dan kami mengatakan lebih dari itu ya Allah. Dulu ketika kami dalam rahim ibu kami merasa sangat tenang. Kami merasa nyaman. Lalu ketika kami dilahirkan, kami menangis karena kami tidak ingin dipisahkan dari ibu kami. Kami sudah merasa nyaman di dalam rahimnya yang mulia. Lalu ibu kami menenangkan kami dengan menyusui kami 2 tahun lamanya. Ayah kami membesarkan kami dengan jerih payahnya yang luar biasa. Setelah kami dewasa, setelah kami sukses, setelah kami menjadi anak yang kuat, anak yang memiliki banyak wawasan, banyak ilmu, tiba-tiba kami melupakan semua jasa-jasa mereka dan bersikap sombong kepada mereka. Ya Allah. Setelah kami mengerti hadis, mengerti ayat, kami merasa lebih banyak ilmu agama dari mereka dan menghujat mereka, memarahi mereka, mencela mereka. Padahal dulu mereka tidak beramal sebanyak kami karena mereka tidak sempat mencari ilmu. Karena habis waktunya untuk membesarkan kami ya Allah. Habis waktunya untuk mencari nafkah untuk kami. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk duduk dalam majelis ilmu seperti kami saat ini ya Allah. Dosa itu saja sudah cukup membuat kami celaka ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Belum lagi jika kami mengingat satu persatu dosa-dosa besar yang pernah kami lakukan, malu di hadapan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Bimbinglah kami untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Kami ingin mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Kadang kami merasa cemburu melihat ada orang yang begitu nyaman dalam sholatnya yang panjang, begitu nyaman dalam sujudnya yang penuh dengan haru dan tangisan, sedangkan hati kami keras dan tidak mampu menangis ya Allah. Kami hanya menangis ketika kami diuji dengan satu ujian, bukan karena cinta kepada-Mu, bukan karena rindu kepada Rasul-Mu, bukan karena merasa tentram ketika mengingat-Mu ya Allah. Beri kami anugerah iman yang merasa tenang ketika menyebut nama-Mu ya Allah. Beri kami rasa cinta kepada-Mu sehingga rindu untuk menatap wajah-Mu yang menjadi puncak dari kenikmatan ahli surga kelak ya Allah. Beri kami kesabaran atas setiap ujian ya Allah. Kami kadang cemburu kepada Nabi Ayub yang 17 tahun Engkau uji dengan sakit, kehilangan harta, kehilangan anak-anak semuanya, tapi tidak keluar dari lisannya satu pun keluh kesah kecuali kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sedangkan kami, hidup kami penuh dengan kenikmatan, Engkau selalu memberi kami kecukupan, yang keluar dari lisan kami hanya keluh kesah kepada-Mu ya Allah. Hiasilah lisan kami dengan zikir kepada-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau menghias lisannya Ayub alaihissalam. Hiasilah hati kami dengan penyesalan terhadap dosa ya Allah, sebagaimana Engkau berikan ilham dan hiasan itu dalam hati Yunus yang menyesali dosanya, padahal kesalahannya jauh dibandingkan kesalahan kami ya Allah. Tidak ada apa-apanya kesalahan Nabi Yunus dibandingkan kesalahan-kesalahan kami yang kadang berputus asa dalam dakwah, berputus asa dalam hijrah, berputus asa dalam taubah, sedangkan Engkau tidak pernah berputus asa untuk mengampuni dosa kami. Kami yang berputus asa meminta ampun kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami sebelum kami kembali kepada-Mu ya Allah. Kami takut, kami tidak sanggup menghadapi sakaratul maut jika kami membawa dosa-dosa ya Allah. Orang sesoleh Nabi Muhammad saja yang tidak punya dosa begitu merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki banyak dosa seperti kami ya Allah. Kami juga tidak sanggup untuk menghadapi malam-malam kami di dalam kubur ya Allah. Tempat yang tidak ada lagi cahaya matahari, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi kehangatan teman-teman. Kami sendiri dalam kegelapan di bawah tanah ya Allah. Dan bagaimana kami akan menghadapi malaikat di dalam kubur jika kami membawa dosa-dosa yang amat banyak ya Allah. Dan yang paling membuat kami takut dan khawatir, bagaimana jika di padang mahsyar
Orang-orang bertemu dengan Rasulullah, menjabat tangan Rasulullah, meminum air dari tangan baginda Rasulullah, menatap wajah Rasulullah, dan Rasul tersenyum kepada mereka. Tapi Rasul tidak mengenal kami ya Allah karena dosa-dosa kami. Betapa sedihnya saat itu jika kami melihat Rasul berusaha tersenyum kepada Nabi, tapi Nabi tidak tersenyum kepada kami karena tertutup oleh dosa-dosa kami ya Allah. Kami rindu kepada baginda Rasul. Jangan biarkan dosa menjadi penghalang bagi kami untuk menjabat tangan baginda, menciumnya dan meneguk air darinya, mendapatkan syafaat darinya dengan seizinmu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami dalam perjalanan hijrah kami ya Allah. Bimbing pemuda-pemuda Indonesia dalam perjalanan hijrah kami semua ya Allah. Jadikanlah bangsa ini, negeri yang Engkau ridhai, karena di dalamnya tumbuh pemuda-pemuda yang taat, pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang bijaksana, yang baik akhlaknya, yang kelak akan Engkau titipkan negeri ini kepada mereka ya Allah. Wariskanlah negeri ini kepada pemuda-pemuda yang beriman. Wariskanlah negeri ini kepada pemuda-pemuda yang solih, pemuda-pemuda yang bijaksana, yang adil, pemuda-pemuda yang memahami agamanya dengan sempurna ya Allah. Jangan titipkan negeri ini kepada orang yang zalim ya Allah. Jangan titipkan negeri ini kepada orang yang fujar, yang durhaka ya Allah, yang justru akan menggiring bangsanya kepada kedurhakaan, yang membiarkan kemaksiatan merajalela dan menghalang-halangi kebaikan dan dakwah ya Allah. Titipkan negeri ini kepada orang yang akan mendukung agamamu, karena kemenangan agama ini adalah kemenangan bagi kemanusiaan. Kemenangan Islam adalah kemenangan bagi keadilan. Kemenangan Islam adalah kemenangan bagi semua hamba-hambamu di muka bumi ya Allah. Rabbana, istiqomahkan hati kami dengan ilmu. Istiqomahkan hati kami untuk duduk di dalam